Perkenalkan, nama saya Haura Jasmine dari program studi psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan membahas mengenai definisi dan juga tujuan dari terapi seni. Pembahasan tersebut saya ambil dari buku berjudul Art Therapy yang ditulis oleh David Edwards. Di Inggris, seniman bernama Adrian Hill pada umumnya telah diakui menjadi orang pertama yang menggunakan istilah terapi seni untuk menggambarkan aplikasi terapi pembuatan gambar. Bagi Hill, yang telah menemukan manfaat terapi menggambar dan melukis saat pulih dari tuberkulosisnya, nilai terapi seni benar-benar menarik pikiran dan kemudian melepaskan energi kreatif dari pasien yang sering terhambat. Pada waktu yang sama, Margaret Naumburg, seorang psikolog, juga mulai menggunakan istilah terapi seni untuk menggambarkan karyanya di Amerika Serikat. Naumburg mengenalkan terapi seni berdasarkan metodenya, yaitu releasing the unconscious by means of spontaneous art expression. Ia memiliki akar dalam hubungan transferensi antara pasien dan terapis dan pada dorongan asosiasi bebas. Hal ini berhubungan erat dengan teori psikoanalitik. Perawatan yang diberikan tergantung pada pengembangan hubungan transferensi dan pada upaya kontinu pasien untuk mendapatkan interpretasi pasien sendiri dari desain simbolisnya yang dibuatnya. Gambar yang dihasilkan oleh pasien adalah bentuk komunikasi antara pasien dan terapisnya. Meskipun pendekatan terhadap art terapi yang diadopsi oleh Hill dan Naumburg sangat berbeda, namun hal tersebut telah disamakan oleh perkembangan berikutnya dalam profesi pekerjaan dan tetap mengalami pengaruh yang signifikan. Pada dasarnya, Naumburg mungkin menggambarkan penggunaan seni dalam terapi, sedangkan Hill menganjurkan seni sebagai terapi. Pentingnya hubungan terapeutik yang terjadi antara terapi seni, klien, dan karya seni diberikan pada posisi masing-masing, dan ini adalah pusat dari seluruh pertanyaan di mana penyembuhan atau perubahan terapeutik dalam terapi seni terjadi. Artinya, apakah ini terutama disebabkan oleh proses kreatif itu sendiri terhadap sifat hubungan yang terjadi antara klien dan terapis, atau karena banyak terapis seni sekarang yang berpendapat untuk sintesis interaksi yang bervariasi dan halus antara keduanya. Dalam terapi seni, dinamika ini sering disebut sebagai hubungan segitiga. Dari perspektif kontemporer, terapi seni dapat didefinisikan sebagai bentuk terapi di mana menciptakan gambar dan objek memainkan peran sentral dalam hubungan psikoterapi yang membangun antara terapi seni dan juga klien. Menurut The British Association of Art Therapists, terapi seni adalah penggunaan bahan seni untuk ekspresi diri dan refleksi di hadapan terapi seni terlatih. Klien yang dirujuk ke terapi seni tidak perlu memiliki pengalaman atau keterampilan sebelumnya dalam seni. Terapi seni tidak terlalu peduli dengan membuat penilaian estetika atau diagnostik gambar klien. Tujuan keseluruhan praktisinya adalah untuk memungkinkan klien mempengaruhi perubahan dan pertumbuhannya pada tingkat pribadi melalui penggunaan bahan seni di lingkungan yang aman dan terfasilitasi. American Art Therapy Association berpendapat penggunaan terapi pembuatan seni dalam hubungan profesional oleh orang-orang yang mengalami penyakit, trauma, atau tantangan hidup, dan orang-orang yang mencari pengembangan pribadi. Melalui menciptakan seni dan merefleksikan produk dan proses seni, orang dapat meningkatkan kesadaran akan diri sendiri dan orang lain, mengatasi gejala stres, dan pengalaman traumatis juga meningkatkan kemampuan kognitif dan menikmati kesenangan yang menegaskan kehidupan dalam membuat seni. Menurut The Canadian Art Therapy Association dan The Australian National Art Therapy Association, terapi seni adalah bentuk psikoterapi yang memungkinkan ekspresi emosional dan penyembuhan melalui cara nonverbal. Anak-anak tidak seperti kebanyakan orang dewasa yang sering tidak dapat dengan mudah mengekspresikan diri secara verbal. Orang dewasa, di sisi lain, dapat menggunakan kata-kata untuk intelektual dan menahan diri dari emosi mereka. Terapi seni memungkinkan klien untuk menerobos hambatan rumit ini untuk ekspresi diri menggunakan bahan seni sederhana.
Terapi seni juga merupakan bentuk psikoterapi, yaitu praktik interdisipliner di seluruh kesehatan dan kedokteran menggunakan berbagai bentuk seni visual seperti menggambar, melukis, membuat patung, dan kolase. Umumnya, itu didasarkan pada prinsip psikoanalitik atau psikodinamik, tetapi semua terapis bebas untuk menggunakan basis teoritis apapun yang mereka rasa nyaman. Dalam terapi seni, hubungan ini secara khusus berfokus pada seni visual, terutama melukis, menggambar, dan memahat. Dan biasanya tidak termasuk penggunaan bentuk seni lain seperti musik, drama, atau tarian. Meskipun mungkin ada tumpang tindih antara disiplin ilmu yang berbeda ini. Di Inggris, aplikasi terapi seni ini dilakukan oleh terapi seni yang telah menerima pelatihan khusus. Dalam praktiknya, terapi seni melibatkan proses dan produk pembuatan gambar dari coretan kasar hingga bentuk ekspresi simbolis yang lebih jelas dan penyediaan hubungan terapi. Hal ini mendukung bahwa memungkinkan bagi individu untuk membuat gambar dan objek dengan tujuan yang eksplisit untuk menjelajahi dan berbagi makna. Dengan cara inilah, klien dapat memperoleh pemahaman baik tentang diri mereka sendiri dan sifat kesulitan atau kesusahan mereka. Ini dapat menyebabkan perubahan positif dan abadi dalam diri klien, hubungan mereka saat ini, dan dalam kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Seperti yang diamati oleh Anthony Starr, kreativitas menawarkan cara berdamai atau menemukan solusi simbolis untuk ketegangan internal dan disosiasi dari mana semua manusia menderita dalam berbagai tingkatan. Tujuan terapi seni sering bervariasi sesuai dengan kebutuhan partikular individu dan dengan siapa terapi seni bekerja. Kebutuhan ini dapat berubah seiring berkembangnya hubungan terapi. Untuk satu orang, proses terapi seni mungkin melibatkan terapi seni yang mendorong mereka untuk berbagi dan mengeksplorasi div emosional melalui penciptaan gambar dan diskusi. Sedangkan untuk yang lain mungkin diarahkan untuk memungkinkan mereka memegang krayon dan membuat tanda, sehingga mengembangkan cara-cara baru untuk memberikan bentuk dan perasaan yang sebelumnya tidak terekspresikan. Meskipun sering diasumsikan seperti itu, bukan berarti hanya orang-orang yang secara teknis mahir dalam seni visual yang mampu memanfaatkan terapi seni dengan cara yang menguntungkan. Sekian materi dari saya. Terima kasih.